Ramadan penuh berkah kali ini memberikan pencerahan dan meningkatkan pemahaman untuk bisa membedakan antara hak dan yang batil. Sesaat lagi kita ikuti Muzakarah Ramadan Pro 1 RRI Mataram dipersembahkan oleh Bank NTB Syariah. Selamat mengikuti. Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah al-qa'im bihuquqillah ma dhaqat illa wa farajahallah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli waj'al li wazira min ahli. Amma ba'd. Pendengar RRI, shaimin shaimat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT. Hari ini, hari ke-13 bulan Ramadan, kita diberikan kesehatan, keafiatan dalam rangka menjalankan perintah Allah SWT berupa kewajiban setiap waktu, salat 5 waktu, wabil khusus pada kesempatan ini kita melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Pendengar RRI rahimakumullah, tema kita pada hari ini adalah berbagi tanpa pamrih di era digital adalah tema yang sangat menarik untuk kita diskusikan bersama. Sebelum itu, mari kita mendengarkan penjelasan Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang berbagi tanpa pamrih itu dalam konteks sedekah. Rasulullah mengatakan dalam sebuah riwayat dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala ma naqasa malun min sadaqatin qat. Tidak ada harta yang akan berkurang dengan sebab disedekahkan. Jadi sabda Rasulullah SAW ini memberikan gambaran bahwa bersedekah itu adalah sesuatu yang sangat dianjurkan dalam Islam. Bahkan Rasulullah SAW memberikan penjelasan bahwa as-sadaqatu tadfa'ul bala kama yutfi'ul ma'u an-nara. Riwayat Imam Tirmizi. Sedekah itu bisa mencegah timbulnya bala, laksana air yang bisa memadamkan api. Riwayat Imam Tirmizi. Dalam hal ini, ma hiya afdalus sadaqah. Sedekah apa yang paling afdal, yang paling mulia pahalanya? Rasulullah SAW memberikan penjelasan, as-sadaqatu a'zamuha ajran an-nafaqatu 'alal 'iyal. Sedekah yang paling afdal dan paling besar pahalanya adalah memberikan nafkah, sedekah kepada keluarga. Hadis demi hadis yang bicara tentang fadail sedekah itu menggambarkan bahwa begitu pentingnya kita berbagi tanpa pamrih. Maka kemuliaan amal ibadah itu dilihat pada 3 aspek penting. Yang pertama adalah syaraful makan, kemuliaan tempat. Di saat kita memberikan nafkah, sedekah, infak apapun bentuknya, ya tempat kita memberikan sedekah itu juga perlu dilihat. Kemudian syaraful makan, syaraful zaman, waktu kita memberikan nafkah, sedekah, infak dan seterusnya itu dilihat juga pada dimensi waktu. Apalagi pada bulan Ramadan, afdalus sedekah as-sadaqatu fi Ramadan. Ya, sedekah yang paling afdal, yang paling besar pahalanya adalah berinfak, bersedekah di bulan suci Ramadan. Kemudian ada yang disebut dengan syaraful amali, kemuliaan perbuatan itu sendiri. Nah, Ramadan berbagi adalah bagian terpenting dalam dimensi kehidupan manusia. Berbagi dalam konteks ini dalam dunia digital itu banyak ragamnya. Ada sedekah adz-dzahirah, ada sedekah yang langsung kita berikan, misalnya berbagi takjil di lapangan. Semua orang-orang berbagi takjil, memberikan berbuka puasa bagi saudara-saudara kita, itu juga as-sedekah adz-dzahirah, sedekah yang langsung dilihat, disaksikan oleh banyak orang. Ada juga yang mungkin kita bisa menggunakan as-sadaqah al-batinah,
sedekah yang tidak nampak. Sedekah tidak nampak di era digital ini kan banyak. Bisa pakai online, bisa transfer, bisa kiris dan macam-macam. Nah, itu bagian dari sedekah tanpa pamrih yang tidak ada unsur riya, sum'ah dan seterusnya. Maka dalam Ramadan ini sesungguhnya memberikan pembelajaran kepada kita bahwa segala sesuatu itu harus kita kerjakan dengan penuh ikhlas, penuh ya mengharap ridho Allah SWT. Laksana kita berpuasa, yang siapa saja berpuasa dalam penuh keimanan, keyakinan dan mengharap ridho Allah, maka terampuni dosa nodanya oleh Allah SWT. Begitu juga sedekah. Siapa saja yang bersedekah mengharapkan ridho dan rahmat maghfirah Allah SWT, maka orang itu akan mendapatkan pengampunan Allah SWT. Dalam hadis Rasulullah SAW, ya diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqala isnani minasyaiton wasnani minallah. Tsumma qara'a hadhil ayah asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Dalam riwayat hadis Rasulullah SAW menjelaskan ada dua dari setan, ada dua dari Allah SWT. Kemudian Rasulullah membaca ayat ini, setan menjanjikan kepakiran dan menyuruh kepada kemungkaran, sementara Allah menjanjikan menyiapkan kalian pengampunan dosa dan kemuliaan. Jadi setan menjanjikan kepada manusia kepakiran, kemiskinan dan kemungkaran, sementara Allah menjanjikan manusia untuk mendapatkan maghfirah dan kemuliaan, yakni ya'murukum bil ta'ah was sadaqah. Allah memerintah kita untuk melakukan ketaatan dan melaksanakan perintah sedekah, litanalu maghfiratahu wa fadlahu, untuk kita mendapatkan pengampunan Allah dan karunia dan kemuliaan Allah. Wallahu wasi'un alim, yakni wasi'ul fadli, Allah Maha luas karunia dan kemuliaannya, alimun bi thawabi man yatasaddaq, dan Allah Maha tahu pahala bagi orang yang bersedekah. Sedekah di era digital tanpa pamrih itu gambaran tentang keikhlasan. Mukhlisin, orang yang ikhlas bersedekah karena Allah Subhanahu wa taala. Sedikit apapun apa yang kita sedekahkan itu, baik sedekah dengan harta, sedekah dengan ilmu, sedekah dengan tenaga, semuanya itu adalah dinilai mulia oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi kita bersedekah di bulan Ramadan. Rasulullah tegaskan, man kana lahu malun falyatasaddaq bimalih. Siapa yang punya harta benda silakan bersedekah dengan materi harta benda yang dimiliki. Wa man kana lahu ilmun, siapa yang punya ilmu pengetahuan, falyatasaddaq biilmi, silakan transfer, silakan ajarkan ilmunya, amalkan ilmunya kepada banyak orang. Itu juga sedekah. Baik sedekah yang sifatnya digital maupun langsung mengajarkan secara langsung, itu juga bagian daripada ya sedekah tanpa pamrih. Wa man kana lahu quwwah, siapa yang punya kekuatan tenaga, falyatasaddaq biquwwati, bersedekahlah dengan kekuatan tenaga yang dimiliki. Itulah makna kita bersedekah tanpa pamrih di era digital. Banyak cara. Di saat RRI menyampaikan berita agama, pengajian, mengatun berita-berita kemuliaan kebangsaan, kemudian kita like, kita share hal-hal kebaikan, itu juga bagian dari yaitu sedekah tanpa pamrih. Ya, jari jemari kita ya menyebarkan kebaikan, kemaslahatan untuk dibaca oleh orang, untuk menjadi pembelajaran bagi orang, juga sedekah tanpa pamrih, dan seterusnya dalam makna yang sangat luas. Itulah ajaran agama Allah yang sangat universal, selalu saleh likulli zaman wa makan, dalam konteks kita beragama, berbangsa dan negara. Semoga puasa Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, demikian Bapak Tuan Guru uraian topik di Muzakarah Ramadan sore hari ini, yaitu berbagi tanpa pamrih di era digital. Semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa selalu ikhlas ya dalam bersedekah. Tadi yang menarik juga disampaikan oleh Bapak Tuan Guru bahwa like, share, subscribe juga begitu ya siaran-siaran keagamaan, salah satunya juga Muzakarah Ramadan sore hari ini termasuk juga sedekah Bapak Tuan Guru yang bisa dilakukan ya. Jadi sore hari ini juga silakan Anda bisa menonton, Anda bisa menyaksikan siaran langsung Muzakarah Ramadan melalui live streaming YouTube RRI Mataram Official. Jangan lupa di like, di share dan juga di subscribe juga ya sebagai salah satu bentuk sedekah seperti yang disampaikan oleh Bapak Tuan Guru tadi. Baik Bapak Tuan Guru, kita masuk ke sesi tanya jawab.
Baik, mendengar untuk yang ingin bergabung di Muzakarah Ramadan, silahkan Anda bisa bertanya di 64651 atau di 081 80 20 56.000. Nah, selain itu juga pendengar Anda bisa bertanya juga melalui live streaming YouTube kami. Silakan bisa meninggalkan komentar Anda, pertanyaan Anda di room chat YouTube RRI Mataram Official. Baik, Bapak Tuan Guru, saya langsung terima telepon. Ada yang bergabung. Halo, Assalamualaikum, Muzakarah Ramadan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Nelly di Narmada. Nelly. Nelly. Baik, Mbak Nelly di Narmada. Silakan. Assalamualaikum Pak Tuan Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tuan Guru, saya mau nanya. Sebelumnya saya mau cerita dulu. Di tahun Ramadan kemarin saya punya hutang puasa dan sampai Ramadan tahun ini saya belum bisa untuk mengkodoknya karena putri saya masih menyusu Pak Tuan Guru, bukan karena saya lalai gitu. Dan kata teman-teman, nggak semua sih puasa saya yang rusak Pak Tuan Guru di Ramadan kemarin. Saya dapat puasa kalau nggak salah 20 hari gitu, dan kata teman-teman itu karena saya belum sempat mengkodok puasa saya sampai datangnya tahun Ramadan tahun ini. Katanya Ramadan yang puasa yang saya jalankan di Ramadan kemarin itu gugur, katanya rusak gitu. Oke, baik. Gara-gara saya nggak sempat mengkodok puasa yang di tahun kemarin sehingga sampai datang Ramadan tahun ini gitu. Baik. Apakah itu benar Pak Tuan Guru, puasa yang saya jalani itu rusak semuanya gitu? Itu aja Pak Tuan Guru ya. Baik, terima kasih Mbak Nelly. Terima kasih Pak Tuan Guru, Mbak Kori. Ya, terima kasih. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan di belakangnya Mbak Nelly. Saya tampung 3 pertanyaan dulu sebelum mempersilakan Bapak Tuan Guru untuk menjawab. Assalamualaikum, Muzakarah Ramadan. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Dengan siapa di mana Niki, Pak? Iman Karangbayan. Pak Iman di Karangbayan. Purdiman. Purdiman, silahkan. Saya ini kan tunanetra, tapi rumah saya jauh sekali dari rumah saya. Tapi ada musola di dekat rumah saya, tadinya jadinya seringan saya terawih di musola. Bicara saya kembali, ada teman saya hari Jumat tetap saya. Kemudian pertanyaannya? Begini, rumah saya jauh dari masjid, ya, tapi di dekat rumah saya ada musola. Iya. Dengan saya terawih di musola dari sekarang saya keluar ke masjid. Baik. Karena terus ada teman saya, apa hukum saya? Apa boleh? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kemudian saya juga kutipkan pertanyaan di room chat YouTube RRI Mataram Official. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Tuan Guru. Saya hamba Allah mau menanyakan hukum menjawab azan dan bagaimana cara kita menjawab azan saat kita sedang berbuka puasa. Begitu pertanyaannya. Tapi kita ke Mbak Nelly di Narmada dulu nih Pak Tuan Guru, ini tentang hutang puasa yang belum bisa terbayarkan di tahun-tahun sebelumnya. Benarkah puasanya di tahun ini pada saat ia belum membayar puasa di tahun lalu tidak terhitung atau hangus begitu ya pertanyaannya? Silakan jawabannya Pak Tuan Guru. Terima kasih Mbak Nelly di Narmada, kemudian Pak Korniman, kemudian dari room chat official RRI. Sekaligus saya menjawab semuanya untuk efisiensi waktu. Pertama adalah hukum puasa itu adalah wajib, kecuali ada uzur syar'i. Nah, apabila misalnya ada haid, nifas bagi perempuan, ada wiladah bagi perempuan, itu dia tidak wajib puasa, tapi wajib qadha. Nah, pada waktu puasa tahun lalu ada tertinggal 10 hari belum sempat diqadha oleh Mbak Nelly sehingga datang Ramadan tahun ini. Nah, berarti ada utang puasa tahun lalu belum sempat diqadha. Maka caranya adalah wajib puasa tahun ini dan nanti
wajib mengeluarkan ya fidyah, ya ada kifarahnya, yaitu mengqadha nanti puasanya yang 10 itu di selesai Ramadan yang sekarang, ya nanti bulan Sya'ban, bulan Syawal dia qadha lagi yang 10 puasa tahun lalu itu sambil mengeluarkan 1 mud beras, ya itu sebagai fidyahnya, sebagai kafarahnya bagi yang tidak melaksanakan puasa qadha-nya. Ya, jadi ada denda bahasa kita tuh ya. Iya, tapi Ada puasanya denda. tetap diganti juga Pak Tuan Tetap Guru ya. puasa, tetap puasa dan tetap ada kifarahnya, ada dendanya. Nah, jadi nanti 10 hari wajib diqadha, selesai sholat, selesai puasa tahun ini sambil mengeluarkan fidyah, yaitu 1 mud, ya berapa, ya kurang dari 1 kobok ya, 1 mud itu. Nah itu yang dikeluarkan oleh ya orang yang masih ada utang puasa tahun lalu sehingga datang puasa tahun ini belum sempat mengqadha. Berarti yang mengatakan batal tidak perlu diqadha itu kurang tepat ya, tidak benar, karena harus mengqadha karena ada sebab tadi, karena sebab lalai atau sebab yang lain yang bukan sebab uzur syar'i. Oke. Tapi tetap dia mengqadha puasanya dan ada dendanya. Itu ya. Berarti puasa yang dilakukan itu sah ya Pak Tuan Guru ya, puasa yang dilakukan misalnya di tahun ini. Tadi pertanyaannya seperti itu, apakah sia-sia saya berpuasa di tahun ini, begitu juga wajib pertanyaannya. puasa, bukan sia-sia, wajib berpuasa. Wajib Oke, berpuasa baik. tahun ini. Nah, tahun puasa tahun lalu itu wajib diqadha nanti pada tahun saat ini gitu ya. Tapi ada denda tadi karena ada lalek kan Pak, karena diberikan waktu oleh Allah dari bulan Sya'ban kan. Ya. Sya'ban sampai ya Syawal kan diberikan diberikan waktu untuk mengqadha yang 10 hari itu. Kan banyak sekali waktunya itu untuk mengqadha. Iya. Nah, itu ya. Baik, kemudian dari Kemudian Pak Pak Kurdiman. Kurdiman, ya Allah memberikan Pak Kurdiman rahmat, artinya tunanetra tidak bisa melihat. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali dengan kemampuannya. Nah, kalau Pak Kurdiman mampu sholat di rumah, ya mungkin tidak ada yang menuntun keluar, maka lebih afdal sholat di rumah ketimbang akan mencelakakan diri, jatuh nanti karena tidak lihat jalan dan seterusnya. Sholat di rumah saja lebih mulia, lebih bagus, karena orang tahu bahwa ya pelungguh diberikan rahmat oleh Allah, tidak melihat. Jika ada dekat rumah ada musola dan ya pelungguh yakin tidak akan ada yang mencelakakan diri di perjalanan, ya silakan sholat tarawih di musola. Tidak perlu tidak mewajibkan diri untuk ke masjid yang jauh dari tempat kita tinggal. Kenapa? Karena sholat tarawih itu hukumnya sunnah muakkadah, bisa dilakukan, bisa juga tidak, ya tergantung kondisi ya kita masing-masing. Di situ ya Pak Kurdiman. Baik. Ya, kemudian Pak hamba Allah ya yang di menjawab komentar itu. azan tadi itu hukum sunnah menjawab azan itu ya. Jadi saat kita berbuka kemudian ada azan, tidak apa-apa kita jawab, tidak masalah ya. Ya karena hukum menjawab azan itu sunnah. Ya, jadi tidak wajib menjawab azan itu ya. Jadi dalam mazhab Imam Syafi'i seperti itu. Baik, jadi tetap bisa menjawab azan Tidak bisa walaupun menjawab, saat sedang berbuka makan puasa aja kan ya. juga tidak berpengaruh, kan jawab bisa dalam hati kan. Iya. Bisa dalam hati. Baik. Baik, Wallahu demikian wallahu alam bisawab. Demikian 3 pertanyaan sudah dijawab oleh Bapak Tuan Guru. Saya membuka sesi selanjutnya, silakan di 64521 atau di 081802056.000 serta juga bisa berkomentar, bertanya di room chat YouTube RRI Mataram Official. Assalamualaikum, Muzakarah Ramadan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa Niki? Dengan Mbak Ica di Batu Mbak Muli. Ica, Mbak Ica di Batu Muli. Silakan Mbak Ica. Assalamualaikum Pak Tuan Guru. Waalaikumsalam Sehat, warahmatullahi Tidak? Alhamdulillah. Mudah-mudahan hidup tetap sehat, nggih. Amin. Ya, apa yang harus kita baca di saat kita terkejut mendengar suara petir, Pak Tuan Guru? Nah, setiap saya dengar suara petir itu saya selalu terkejut gitu. Nah, apa yang harus kita baca? Apa yang harus kita amalkan? Cuman itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Baik, singkat, wabarakatuh. jelas dan padat pertanyaannya dari Mbak Ica di Batu Muli. Di belakangnya Mbak Ica, Muzakarah Ramadan. Assalamualaikum.
Baik, terputus. Dicoba kembali pendengar, boleh silakan di 64521. Assalamualaikum, Muzakarah Ramadan. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong volume radionya dikecilkan dulu, Pak. Iya, dikecilkan lagi, Pak. Masih storing? Halo. Iya, dengan siapa Niki? Assalamualaikum Bapak Guru. Waalaikumsalam, dengan siapa Niki, Pak? Dengan siapa Niki? Dari Kopang. Pak Mukarinansyah ya? Iya. Baik, silakan Pak Mukarinansyah. Assalamualaikum Bapak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi. Masalah umur Bapak Guru, kan semua orang manusia itu sudah umurnya sudah ditentukan di sana. Apakah ada orang itu yang umurnya ditambah Pak? Mungkin ada kelebihan atau ada apanya mungkin Bapak Guru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, umur ya, usia begitu ya yang sudah ditentukan, apakah masih bisa bertambah mungkin dengan doa begitu ya maksudnya dari Pak Mukarinansyah tadi. Gitu. Baik, satu pertanyaan dari komentar YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ahmad Firdaus, izin bertanya apakah ada perbedaan mencolok berbagi di bulan puasa dengan berbagi di bulan biasanya? Dan kalau ada, apa perbedaannya? Terima kasih. Begitu dari Ahmad Firdaus. Dari Mbak Ica terlebih dahulu Pak Tuan Guru tadi di Batu Muli, apa yang harus dibaca pada saat terjadi petir? Ya, Silakan. terima kasih ada 3 penanya yang respon terhadap Muzakarah Ramadan. Ini kan bagian juga daripada sedekah tapa pamrih itu, ngerespon segera terhadap persoalan-persoalan agama. Mbak Ica di Batu Muli, kalau dengar petir jangan nyumpak gitu ya. Jangan hal-hal yang lain-lain disebut-sebut. Baca doa, diajarkan oleh Rasulullah SAW kalau mendengar petir. Rasulullah mengajarkan apa? Subhanalladzi yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Itu doanya orang dengar kalau ada petir itu kaget baca subhanallah alladzi yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Itu doa Maha Suci Allah, di mana petir itu juga bertasbih dengan menyebut pujian kepada Allah. Begitu juga malaikat juga bertasbih karena dia takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu doa kita dengar petir ya, subhanalladzi yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Itu ya doanya ya, supaya ya tidak kaget semua. Iya, cukup panjang. Semoga Mbak Ica sempat mencatat ya doanya ya. Dicatat ya. Kalau enggak ya subhanallah aja. Subhanallah Sudah saja. Subhanallah, la haula wala quwwata illa billah. Ya, yang penting ucapan-ucapan thayyibah lah. Astagfirullah dan seterusnya. Bisa juga mengganti itu jika anda hafal doa tadi itu, subhanalladzi yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Itu Mbak Ica ya, kalau kaget dengar petir. Atau bahasa kita guntur gentek genter gitu ya. Teker teker. Kemudian Pak Mukarinansyah di Lombok Tengah Pak Tuan Guru. Mukarinansyah di Lombok Tengah terkait tentang umur. Umur itu sudah ditentukan di zaman azali oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi umur itu ada umur yang bisa diperpanjang oleh Allah Subhanahu wa taala, ada juga umur yang memang sudah menjadi keputusan Allah yang tidak bisa diperpanjang. Dalam hal ini di dalam penjelasan hadis Rasulullah SAW yang mengatakan man arada ayu satalahu fi rizqih wa ayutharahu fi atharih falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin diberikan keluasan rezeki oleh Allah dan diperpanjang umurnya oleh Allah adalah hendaklah falyasil rahimah, bersilaturahim. Ternyata silaturahim itu bisa memperpanjang umur. Nah, apa maksudnya berpanjang umur itu? Ada 2 penjelasan ulama tentang keputusan ini. Ada namanya qada'ul mubram, keputusan Allah Subhanahu wa taala di zaman azali yang tidak bisa tidak bisa diputus-putus, tidak bisa ditunda-tunda umur itu. Karena Allah Subhanahu wa taala fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau orang sudah datang ajalnya tidak bisa dia minta maju, tidak bisa minta mundur. Itu artinya qada' mubram, keputusan Allah yang Allah berikan kepada seseorang. Jika umurnya 60, 70, maka dia akan meninggal pada usia itu. Lantas bagaimana tentang doa?
Betul, doanya dikabulkan oleh Allah SWT, tapi umurnya diberikan keberkahan, diberikan kualitas oleh Allah SWT. Meskipun umurnya pendek, tapi kualitas umurnya bisa menjadi umur yang beribu-ribu tahun apabila dia melakukan kebaikan pada waktu dan tempat yang mulia. Seperti Ramadan misalnya, ya umurnya 20 tahun tapi dia ketemu dengan Lailatul Qadar, beribadah di bulan Ramadan, Allah lipatkan sekali melakukan ibadah di Ramadan sama dengan melaksanakannya 83 tahun. Kalau seandainya dia kejumpa selama 5 atau 20 tahun dia berjumpa dengan Ramadan, berarti dia berjumpa dengan Ramadan Lailatul Qadar 20 kali. Berarti 20 kali 86 udah berapa ribu umurnya itu. Itu namanya qadha mubram. Ada juga yang disebut dengan qadha mu'allaq. Qadha yang keputusan Allah yang Allah wakilkan kepada malaikat. Misalnya si A kelihatan masih perlu taubat kepada Allah SWT, Allah undur agar dia ada kesempatan untuk berbuat baik, ada kesempatan untuk dia bertaubah kepada Allah SWT sehingga diundur ajalnya. Itu namanya qadha mu'allaq. Apa sebabnya? Allah sebutkan dalam Al-Quran, yamhullahu ma yasha' wa yusbit wa indahu umul kitab. Allah bisa mentip X, Allah bisa mendelete siapa saja yang Allah kehendaki dari hambanya, dan Allah juga bisa menetapkan umur seseorang sesuai apa yang Allah kehendaki. Artinya ada yang bisa diundur, ada yang bisa dimajukan, ada yang bisa diperpanjang usianya oleh Allah SWT. Itu namanya qadha'ul mu'allaq. Ya, jadi kalau kita berdoa, ya Allah panjangkan umur saya 100 tahun, Allah panjangkan usia kita 100 tahun dan seterusnya, ya secara langsung atau secara nyata. Itu namanya umur yang barokah. Umur yang barokah. Kita berharap semua ya mendapatkan umur yang barokah. Panjang umur dalam taat kepada Allah agar kita menjadi manusia paling baik. Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluh. Manusia paling bagus, manusia paling sholah, manusia diberikan umur panjang dan bagus amal kebaikannya. Tapi kebalikannya, wa syarrun nas, manusia paling jelek, paling jahat, man tala umruhu, umurnya panjang, wa sa'a amaluhu, tapi amal perbuatannya jahat terus. Nah, ini tidak baik orang yang panjang umur, umurnya jahat, amal kebaikannya tidak baik. Nah, itu yang dimaksud dengan pertanyaan tadi. Baik. Kemudian yang dari komentar YouTube Pak Tan Guru. Ya, bersedekah di Ramadan tentu berbeda suasananya ya dengan bersedekah di luar Ramadan. Apa sebabnya? Karena seperti yang saya jelaskan tadi, orang bersedekah atau beramal kebaikan itu kan tergantung waktu dan tempatnya. Karena bulan Ramadan itu pahalanya berlipat ganda, akhirnya berbondong-bondong ya jamaah masyarakat bersedekah di bulan Ramadan karena ingin mendapatkan limpahan pahala yang berlipat ganda. Ibarat orang pergi ke Tanah Haram, ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi untuk sholat tarawih, jelas mereka mengejar pahala yang 100.000 ya pahala sekali sholat di situ dengan ya 1.000 atau sekali sholat pahala di luar ya Masjidil Haram ya di Makkah. Itu contoh bahwa ada pahala itu dilipat gandakan karena tempat dan waktunya. Berdoa tengah malam, sholat sunat tengah malam jauh lebih besar pahalanya daripada sholat siang hari. Nah, kenapa? Karena waktunya. Nah, maka itu yang paling mencolok, orang mengejar kelipatan pahala di bulan Ramadan sehingga ya banyak yang bersedekah di bulan Ramadan karena semua kita orang muslim yang akil balik, yang mukallaf sudah berpuasa di situ. Ya, karena kita berpuasa berjamaah wajib semua bagi ya muslim ya muslimah yang akil balik untuk melaksanakan puasa sehingga karena memang ya, anjuran Rasulullah siapa saja yang berikan berbuka kepada orang yang berpuasa maka pahalanya seperti orang yang berpuasa. Nah, itu yang dikejar pahalanya seperti itu. Itu yang paling mencolok. Kita lihat ya berbagi takjil di bulan Ramadan, bersedekah, bahkan berinfak, bahkan berzakat kebanyakan dilaksanakan oleh umat muslim di bulan suci Ramadan. Masya Allah, tabarakallah. Baik, selanjutnya pendengar di sesi selanjutnya ini saya buka 3 pertanyaan kembali di 64521 atau di 081802056000 ya. Yang berkomentar di YouTube RRI Mataram Official juga saya akan bacakan pertanyaannya. Saya dahulukan yang bertanya sesuai dengan topik ya di sore hari ini insya Allah melalui room YouTube RRI Mataram Official. Assalamualaikum Muzakarah Ramadan. Halo.
Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, dengan siapa di mana niki Bu? Ibu Aisyah. ini, Baik, Mbak silakan. Kori. Ini yang mau tanyakan Pak Tanggurunggi. Misalkan kita sudah punya uang, sudah kita niatkan untuk pergi umroh gitu kan, tetapi di tengah jalan anak kita butuh untuk biaya sekolah. Nah, bagaimana ini, mana yang lebih utama untuk biaya sekolah anak kita atau pergi umroh gitu? Cuma niki Pak Tuan Guru, Mbak Kori. Baik. Matur tampiasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari Bunda Aisyah ya, mengenai mana yang didahulukan, umroh atau biaya anak sekolah begitu. Baik, satu pertanyaan kembali di 64521. Silakan. Assalamualaikum Muzakarah Ramadan. Terputus, silakan dicoba kembali ya di 64521. Assalamualaikum Muzakarah Ramadan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa di mana Nike? Bajang Cerubak. Dengan Bajang. Di mana Bajang? Bajang Cerubak di mana? Di Medas. Gunung Sari. Baik, silakan. Sehat Pak Tuan Guru. Boleh. Mau bertanya ini. Kebetulan kita lewat di kali, seberang kali gitu kan. Ini bukan kebetulan Pak Tuan Guru, kita kebetulan bertemu sama perempuan yang sedang mandi. Kebetulan kelihatan gitu. Nah, bagaimana hukumnya nih Pak Tuan Guru? Apakah batal puasanya apa tidak gitu? Tidak disengaja maksudnya tidak ya? Tidak disengaja ini Pak Tuan Guru ya. Baik. Nah, bagaimana hukumnya? Apakah puasanya atau bagaimana? Baik. Oke dah Pak Tuan Guru. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, selanjutnya saya kembali ke komentar YouTube RRI Mataram Official. Sekali lagi ini saya akan bacakan terlebih dahulu ya. Saya utamakan yang sesuai dengan topik Muzakarah Ramadan sore hari ini. Pertanyaan di YouTube RRI Mataram Official. Assalamualaikum Tuan Guru. Apa yang menjadi ukuran pamrih jika keikhlasan sangat dipengaruhi alur berpikir dan perasaan kita sebagai manusia yang tidak sempurna? Begitu pertanyaannya. Dari Ahmad, Pak Tuan Guru. Tapi terlebih dahulu ke Bunda Aisyah kita Pak Tuan Guru, ini mengenai umroh ya. Biaya umroh atau sekolah? Ada 3 pertanyaan yang penting terkait tentang tema kita hari ini. Pertama dari Bu Aisyah. Sudah saya jelaskan tadi bahwa as-sadaqah a'zamuha ajran an-nafaqah lil ayal. Sedekah yang paling afdol, paling besar pahalanya adalah memberikan sedekah nafkah kepada keluarga. Nah, kasus yang terjadi pada Ibu Aisyah misalnya, ada uang sudah disiapkan untuk berangkat umroh, ternyata di tengah jalan anak butuh biaya kuliah, biaya sekolah. Maka dahulukan kewajiban kita sebagai orang tua, yaitu membiayai, membesarkan dan mendidik putra-putri kita. Maka pahala membiayai anak itu lebih besar pahalanya dari sekedar umroh. Ya, jadi biaya umroh tadi itu dialihkan ke biaya sekolah anak, itu jauh lebih besar pahalanya. Apa sebabnya? Yaitu al-mal al-muta'addi ilal ghairi afdal. Harta yang dimanfaatkan kepada orang lain yang lebih bermanfaat, lebih dibutuhkan, lebih utama. Sebab kalau umroh itu kan ibu saja yang solehah, yaitu namanya soleh personal. Sedangkan membiayai anak kita itu, di samping kita sebagai orang tua dapat pahala, kemudian anak kita bisa menjalankan tugasnya sebagai ya penuntut ilmu. Ya. Jadi double pahalanya, pahala untuk diri kita sendiri dan pahala bagi anak. Dan selama anak itu menuntut ilmu mengaji, selama itu pula pahala ngalir kepada orang tuanya. Maka nanti yang penting azam, sudah berniat. Saya ini uang untuk umroh, Allah ternyata berkehendak lain untuk biaya anak sekolah. Pelonggoh niatkan ini biaya anak sekolah saya, mudah-mudahan Allah ganti yang terbaik, yang terbanyak dari ini. Maka yakinlah, hakul yakin, barang siapa yang tawakal kepada Allah, maka Allah yang akan menggantikan rezeki untuk biaya anak sekolah tadi. Masya Allah. Itu keyakinan kita Bunda Aisyah ya.
Nah, Baik, ini, demikian untuk Bunda Aisyah ya. Kemudian dari Bajang Cerubak ya, tadi. saya kira ini bukan nama beliau nih, nama radionya, nama insya radionya Allah ya. Bajang Cerubak. Baik. Kata Cerubak ini ya, Lucu Pak Tan Guru ya. lucu ya, kurang Iya. mendidik Cerubak. Masya Allah. Baik, ya, tapi Ya. ini terkait dengan melihat Jadi tidak disengaja ya. Tidak membatalkan puasanya. Kenapa? Karena tidak melihat dengan sengaja. Kalau sengaja melihat maka batal pahala puasanya. Ingat, puasa itu kan ada dua hal. Puasanya batal, saat dia puasanya batal maka wajib qadha. Kalau pahalanya batal, puasanya sah, maka tidak wajib mengqadha. Baik. Ya, itu yang penting dipahami dulu. Nah, kalau orang kebetulan lewat di kali lihat perempuan lagi mandi, ya tidak sengaja, tidak mengurangi pahala puasanya. Tapi kalau dipelototin terus, ya, itu bisa batal pahala puasanya gitu ya. Ya, lakal ula walaisat lakatsaniyah, kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ya, pahala bagimu kalau lihat yang pertama, ya, artinya enggak lakal ula, enggak ada masalah bagimu kalau hanya melihat pertama. Ya, tapi dosa kalau Anda melihat terus-menerus. Nah, itu gambaran tadi tentang pertanyaan tadi. Jadi tidak membatalkan pahala puasa Ramadan jika melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi tidak membatalkan pahala puasa, apalagi membatalkan puasa juga Betul, tidak Pak Tan tidak Guru, nggih? membatalkan pahala dan jika intinya tidak sengaja. Tidak sengaja. Baik. Kemudian tadi Ukuran mengenai ukuran pamrih. ikhlas. Iya. Ukuran pamrih itu adalah al-umdatu 'alal qulub. Kata Rasulullah, al-umdatu 'alal qulub. Segala sesuatu itu pokok muaranya adalah hati. Meskipun kita ya mau menafkahkan banyak rezeki itu kepada orang lain, tapi hati tetap terkontrol, maka disitulah barometernya. Jika hati tidak terkontrol, maka hati ada sifat riya, ada sum'ah. Di situ yang jadi bermasalah, yang bisa membatalkan pahala sedekah. Bisa membatalkan pahala sedekah kalau kita melakukannya dengan tidak ikhlas. Ada karena pamer, ya karena sesuatu. Tapi orang yang bersedekah, seandainya dia pamer, tetap aja ada manfaatnya. Manfaat kepada orang yang menerima. Nah, di situ. Makanya ya kata ulama itu ibadah yang meskipun tidak dikerjakan karena Allah selalu bermanfaat kepada orang lain, yaitu sedekah tadi. Ya, bersedekah, mengajarkan ilmu meskipun tidak ikhlas, tetap bermanfaat kepada orang lain meskipun yang melakukannya tidak mendapatkan ganjaran pahala yang maksimal. Nah, apalagi ukuran keikhlasan itu adalah tidak ya gerutu terhadap apa yang dilakukan. Terus bergantung hatinya kepada Allah SWT di saat dia melakukan ibadah, khususnya dalam bersedekah. Jadi parameternya, ukurannya adalah hati kita terkontrol, tidak ada sifat sum'ah, riya dan lain-lainnya dalam hati kita di dalam melihat bersedekah tanpa pamrih itu. Jadi kalau kita memberi kepada orang tidak berharap untuk kembali lagi, ya kita berharap balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu ukuran hati sesungguhnya. Keberterimaan hati kita di dalam kita bersedekah itu pada orang lain. Apakah orang lain itu mau memberikan balasan apa tidak, itu serahkan kepada Allah yang memberi segala-galanya terhadap kehidupan manusia. Itu parameter yang paling sederhana adalah kembalikan kepada Allah. Di saat kita bersedekah, yang membalasnya hanya Allah SWT. Itu sebabnya di saat orang bersedekah kepada kita, berikan nafkah kepada kita, ada orang memberikan apapun kebaikan kepada kita, sunnah kita menjawab jazakumullahu khairal jaza. Kita berdoa agar ya apa yang diberikan itu diberikan balasan oleh Allah SWT. Allah makhlif, ya Allah gantikanlah apa yang diberikan oleh orang ini, gantikan yang terbaik. Ya, sebab Rasulullah SAW mengatakan ya Allah memberikan gambaran balasan bagi orang yang bersedekah. Ya. Allahumma a'ti mumfiqan khalafa, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Itu dari hadis Rasulullah SAW. Ya Allah, berikan ganti orang yang memberikan nafkah
sedangkan ya Allah hancurkan harta bendanya orang yang tidak mau bersedekah. Itu ungkapan Rasulullah SAW. Allah ma'ati mumfikan khalafa, Allah ma'ati mumsikan talafa. Jadi itu gambaran bagaimana hati pikiran kita terkontrol untuk kita mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Baik, demikian ya jawaban tentang ukuran pamrih. Syukran Bapak Tuan Guru. Dan kita melanjutkan, silakan di sesi selanjutnya di 64521 atau di 081 80 20 56.000. Sekali lagi kami ingatkan bisa bergabung melalui nomor 081 80 20 56.000. Banyak yang bertanya juga berapa nomor Pro 1 begitu untuk bertanya kepada Bapak Tuan Guru. Sudah saya sebutkan ya beberapa kali. Assalamualaikum Muzakarah Ramadan. Assalamualaikum Pak Tuan Guru dan penyiarnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Munas Nugrahe Jayapura nggih Pak Tuan Guru. Halo. Mau bertanya ini Pak Atian. Nggih, dengan siapa di mana Pak? Oh, Ali Morgan ini Bro. Pak Ali Morgan. Halo. Iya, terputus Pak Ali Morgan, belum sempat bertanya. Baik, saya alihkan ke jalur JSM. Assalamualaikum Muzakarah Ramadan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, boleh volume radionya dikecilkan terlebih dahulu. Halo, Bapak Wali. Iya, halo, silakan. Assalamualaikum Bapak Tuan Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau bertanya, apakah kalau kita puasa nggak makan sahur itu apakah sah puasa kita Bapak Tuan Guru? Karena kan kadang-kadang kita kelolosan tidur jadinya nggak dapat makan sahur. Itu aja sih, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini dari Mbak Ila di KLU Pak Tuan Guru. Puasa tanpa sahur apakah sah atau tidak, pertanyaan seperti itu. Baik, saya sapa yang bergabung juga melalui RRI Mataram Official. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tuan Guru mau bertanya tentang sedekah. Ada sebuah lembaga pengumpul sedekah untuk anak yatim. Apakah boleh sebagian dari dana tersebut dipakai panitia sebagai administrasi? Begitu pertanyaannya. Baik, langsung dijawab dua pertanyaan ini Pak Tuan Guru, di Mbak Ila dulu ya. Terima kasih dua penanya. Pertama tentang sahur. Hukum makan sahur itu sunnah, ya sunnah. Tapi kenapa disunnahkan makan sahur itu? Karena Rasulullah SAW memberikan penjelasan ala inna bis sahuri barokatan. Ketahuilah bahwa sesungguhnya di dalam kita makan sahur itu ada barokah. Jadi sekenyang apapun kita, ya sunnah kita makan sahur. Kapan kita mulai makan sahur? Niat makan sahur ya bisa saja dari tengah malam, dari jam 1, 2, 3, 4 sampai sebelum fajar. Itu batas makan sahur. Alangkah baiknya 10 menit sebelum sholat subuh kita sudah berhenti. Itu fungsinya imsak ya. Agar kita hati-hati, jangan-jangan saat kita makan itu sudah terbit subuh, sudah terbit fajar. Nah, jadi hukum makan sahur itu sunnah. Tapi jika tidak makan sahur karena ketiduran, kelolosan, puasanya tetap wajib ya, wajib dilaksanakan meskipun tanpa makan sahur ya, karena makan sahur itu sunnah. Jadi puasa tetap wajib dilaksanakan. Tapi jika nanti tidak kuat, kayak timbul penyakit lemah, bisa sih batalkan puasanya, tapi nanti diqadha di hari lain. Tapi usahakan insya Allah siap ya, meskipun tidak makan sahur juga kan sudah kenyang setelah berbuka itu kan, udah berbuka itu sudah semua dimakan kan, kolaknya semua, pelecingnya habis dimakan semuanya kan, masih ada sisa-sisa tenaga meskipun kita tidak makan sahur gitu ya. Jadi sah puasanya ya Mbak Ella ya di KLU. Nah, baik. Orang yang bersedekah ya, orang yang punya lembaga sedekah untuk anak yatim kemudian diambil sebagian untuk administrasi, boleh, itu boleh, karena tidak akan mungkin lembaga itu bisa eksis secara administratif, substantif jika ya tidak ada biaya. Jadi muknah biaya itu boleh diambilkan dari bagian dari sedekah yang dikumpulkan itu. Di dalam amil zakat juga boleh juga gitu kan, amil namanya kan, ya diberikan hak gaji honorarium dari itu.
Jadi boleh ya, boleh secukupnya dan sepantasnya. Sepantasnya, seperlunya, Pak Tuan Guru. Seperlunya. Baik. Baik, silakan pendengar, masih ada waktu di telepon ya. Saya terima kembali di jalur jasa. Assalamualaikum, Muzakarah Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan siapa niki, Pak? Kira niki Pak Adnan CO. Pak siapa? Pak Adnan CO. Pak Adnan. Silakan Pak Adnan langsung ke pertanyaannya nggih untuk mempersingkat waktu. Ini saya senang sama Dara Tuan Guru. Saya kadang-kadang saya lepas 11, 12 pulang. Oh, burung Yang satu dara. Itu boleh kita ambil gitu. Iya, bagaimana Pak? Ya. Boleh Sudah kita ambil yang lebihnya itu. Oh, baik, baik, baik. Iya, itu aja. Baik, sudah ditangkap pertanyaannya. saya tunggu anunya ya. Baik, Assalamualaikum. terima kasih Pak Adnan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin langsung dijawab Pak Tuan Guru. Ya, ini dia lepas 11 burung darahnya, yang balik 12 ya. Kembalikan yang satu. Kan itu bukan hak kita gitu ya. Tapi dikembalikannya kemana Pak Tuan Ya, Guru? lepas aja, Pertanyaan. nanti kembali dilepas. lagi ke Baik. tempatnya semula gitu kan. Tapi jangan niatkan bahwa kita mancing gitu. Jadi itu harta yang tidak boleh ya, karena itu hak orang itu ya. Burung dara yang datang nambah itu hak orang gitu ya. Lepas saja langsung supaya tidak kena kita hak orang yang subhah ya, barang yang tidak jelas, bukan karena itu hak milik kita. Itu ya Mas Adnan CO. Iya, Pak Adnan CO. Iya. Baik, kemudian di YouTube, Assalamualaikum, selamat sore Tuan Guru. Gimana pendapat Bapak Tuan Guru, oknum-oknum yang mengatasnamakan pesantren yang minta sedekah keliling rumah? Apa yang harus kita lakukan Tuan Guru? Terima kasih, begitu pertanyaannya. Saya kira perlu ya pemberdayaan pondok pesantren supaya jangan minta-minta ya ke keliling-keliling ke bawah. Ini mencederai kewibawaan pesantren itu ya. Jadi pesantren lembaga terhormat, jadi ada caranya, ada mekanismenya, ada negara yang bisa membantu, ada cara yang terhormat ya, supaya jangan minta-minta kemudian nanti hal-hal yang kurang berkenan di tengah masyarakat itu bisa mencederai kewibawaan pesantren. Kalau mau mintalah dengan cara terhormat, jangan keliling-keliling seperti ketidakmampuan manajemen pesantren ya. Jadi tidak baik ya, kurang tepat. Jadi apa yang harus kita lakukan Pak Tuan Guru kalau ada yang demikian? Ya kasih nasihat aja ya, nasihat. Baik. Silakan kembali ke Kementerian Agama gitu ya, yang punya tanggung jawab. Silakan musyawarahkan dengan pesantren sana yang lebih wise ya. Ya meminta-minta itu seperti pengemis ya, jadi kurang etis ya, apalagi ke masyarakat minta-minta. Gunakanlah strategi yang lebih baik, yang lebih terhormat, lebih mapan dalam konteks kita ingin mengembangkan pesantren itu sendiri. Ya. Baik, baik demikian sudah dijawab Pak Adnan CO ya tentang yang tadi sebelumnya, kemudian juga dari komentar YouTube tadi ya tentang oknum yang mengatasnamakan pesantren. Baik, satu pertanyaan lagi Pak Tuan Guru saya kutipkan dari YouTube RRI Mataram Official. Assalamualaikum, mohon masalah belanja makanan buka puasa yang kami beli di tempat yang masih diragukan makanannya, kesuciannya, begitu kesucian makanannya, kalau bersih, sangat bersih, kalau iya begitu saja. Gimana nih maksudnya? Sebentar Pak Tuan Guru, belanja. Oh baik, masalah belanja buka puasa Pak Tuan Guru di tempat yang masih diragukan kesuciannya dan juga kebersihannya, bagaimana kira-kira menanggapinya, begitu pertanyaannya. Iya, dalam hukum fikih itu selama kita tidak melihat ada najis di tempat itu, tidak najis, tidak kotor makanan itu dan tidak makanan itu adalah halal ya, maka boleh ya. Jadi kalau meskipun di tempat yang bersih, kalau ada najis di situ, ada makanan ada najis atau makanannya itu sendiri adalah makanan haram, tetap aja tidak boleh. Nah, itu logika hukumnya. Jadi kalau masih ragu, keraguan itu hilangkan selama zat harta benda makanan itu adalah suci dan tidak ada yang kotor di situ, maka makanan itu halal, suci, bersih. Nah, lagi kalau kita ragu
makanan itu ada hal-hal yang diharamkan oleh Allah, ada sesuatu yang menyebabkan kita tidak nyaman, bisa kita cari tempat yang lain. Itu kan cara yang paling pragmatis untuk menghindarkan diri dari keraguan-keraguan tadi. Tapi secara hukum fikih, bahwa selama kita tidak melihat, tidak mengetahui bahwa makanan itu adalah dibuat dari barang yang diharamkan oleh Allah, atau makanan itu tidak najis, tidak kotor, maka dibolehkan. Kalau kita tahu, tinggalkan, tidak boleh kita beli makanan itu. Baik, jadi hal pertama yang bisa kita lakukan adalah kebersihannya berarti Pak Tuan Guru ya? Itu yang utama, kebersihan itu. Ya, bahwa makanan itu illa tayyiban. Ya. Ma'akal tu illa tayyiban. Saya Rasulullah kan saya tidak makan kecuali barang yang tayyib secara Allah, tayyib secara syariah gitu ya. Bersih dalam tempatnya, dan juga agar kesehatan kita itu penting. Kalau kita makan di sembarang tempat, beli sembarang tempat yang kotor-kotor itu bisa menjadi penyakit nanti. Baik. Oke, baik, Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Bapak Tuan Guru, sudah banyak sekali pertanyaan yang dijawab di sore hari ini. Yang ingin bergabung kembali silakan bisa bertanya nanti ya di Muzakarah Ramadan selanjutnya. Karena waktu kita terbatas juga, saya akhiri untuk sesi tanya jawab. Saat lagi nanti kita akan dengarkan apa yang menjadi kesimpulan ya dari topik Muzakarah Ramadan sore hari ini, yaitu tentang berbagi tanpa pamrih di era digital. Sebelum saya mempersilahkan Bapak Tuan Guru untuk memberikan kesimpulan dari topik kita di Muzakarah Ramadan sore hari ini, terlebih dulu kami hadirkan beberapa pendukung Muzakarah Ramadan sore hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Tuan Guru Haji Muhammad Said Ghazali LCMA, Ketua Basnas Provinsi Nusa Tenggara Barat, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar yang telah mengikuti acara Muzakarah Ramadan tahun 1446 Hijriah melalui Pro 1 RRI Mataram. Semoga dapat meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda masih bersama kami dalam program acara Muzakarah Ramadan Pro 1 RRI Mataram, dipersembahkan oleh Bank NTB Syariah. Baik pendengar saudaraku kaum muslimin muslimat shaimin shaimat rahimakumullah, selanjutnya saya persilakan Bapak Tuan Guru untuk memberikan kesimpulan dari topik Muzakarah Ramadan kita sore hari ini. Silakan Pak Tuan Guru. Pendengar RRI shaimin shaimat rahimakumullah, ada 153 kali lafaz sedekah disebut di dalam Al-Quran, menunjukkan bahwa sedekah itu sangat penting dalam kehidupan manusia. Maka dipertegas oleh Rasulullah SAW bahwa manaqasa malun min sadaqatin wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izza wa ma tawadha'a ahadun lillah illa rafa'ah. Ada 3 komponen utama yang dimuliakan oleh Allah SWT. Pertama, sedekah. Sedekah tidak akan berkurang apabila diberikan kepada siapapun karena Allah. Kemudian yang kedua, orang yang selalu memberikan maaf kepada orang, maka Allah berikan kemuliaan kepada dirinya. Kemudian orang yang tawadhu, ya, dia rendah hati, tidak sombong, tidak congkak, tidak riya, tidak sum'ah, kecuali Allah SWT memberikan kemuliaan. Allah angkat derajatnya ke derajat yang mulia. Puasa Ramadan menghadirkan kemuliaan untuk kita sekalian. Semampu kita untuk bersedekah, dengan senyum bersedekah, dengan harta kita bersedekah, dengan ilmu kita bersedekah. Puasa Ramadan pun itu kita bersedekah. Bersedekah untuk diri kita sendiri, bersedekah untuk keluarga, bersedekah untuk agama, nusa dan bangsa dengan cara kita masing-masing. Allah akan menilai itu sesuai dengan kadar keimanan,
kemauan dan kemampuan kita. Semoga puasa kita di bulan Ramadan diterima sebagai amal saleh kita semua, dan amal ibadah kita selama Ramadan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Tuan Guru, jazakallah. Kita berjumpa di Muzakarah Ramadan di hari ke-14 insya Allah besok ya. Baik, pendengar saya Persatu RRI Mataram, demikian Muzakarah Ramadan sore hari ini. Dan rangkaian nuansa Ramadan di hari ke-13 ini masih akan kami lanjutkan, masih akan kami ketengahkan untuk Anda dengan acara-acara selanjutnya. Tetaplah bersama kami. Demikian telah kita ikuti bersama program acara Muzakarah Ramadan Pro 1 RRI Mataram, dipersembahkan oleh Bank NTB Syariah. Sampai jumpa.